Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita surga hari ini hadir di tengah-tengah kita, amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Pada pagi hari ini kita mau beribadah datang kepada Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Biar segala sesuatu yang keluar dari mulut kami itu adalah penyembahan bagi-Mu Tuhan. Karena kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami, Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Biar pujian kami naik ke hadirat-Mu bersama malaikat-malaikat di sorga yang bersorak-sorai menyambut kedatangan Tuhan ke dunia. Engkau hadir di dunia, lahir dalam hati kami, menebus dosa kami Tuhan. Bahkan Engkau memberikan harapan kepada yang putus asa. Terima kasih Tuhan, kami mau bernyanyi buat Tuhan. Haleluya. Yang mau bernyanyi bersama-sama katakan amin. Kita akan pujikan bersama malaikat di sorga. Kita mau pujikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya.
Tuhan Yesus Kristus. Dia lahir memberikan harapan kepada kita semua. Tidak ada yang bagi yang putus asa, bagi yang berat, mari kita datang kepada Tuhan. Karena dia lahir untuk kita semua. Dia lahir memberikan harapan kepada kita semua. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidup
di atas segala raja yang telah lahir untuk kita semua. Dia lahir bagimu, bagiku, dan bagi kita semua. Sembah kami, pujian kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau harapan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, yes Lord. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan dengan iman. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia, sembah Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
Jesus. Thank you, Jesus. Semua karena kemurahan hati-Mu, Bapa. Semua Tuhan, karena kasih-Mu. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, sehingga kami ada di tempat kudus-Mu, di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Ajar kami memiliki hati yang senantiasa menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Ampuni setiap perbuatan, perkataan, pikiran kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, supaya kami layak menghadap hadirat-Mu Tuhan. Khususnya pagi hari ini, urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami, agar kami mengerti Tuhan rencana dan kehendak-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami. Hari depan kami, masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam nama Yesus. Kami mau buka hati kami Tuhan. Berajaralah Bapa di momen Natal ini Tuhan. The best Christmas ever, Lord. Kami mau Tuhan menangkap isi hati-Mu. Boleh kami tanam di setiap loh hati kami kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah akar ini boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah lebat dan manis Tuhan. Untuk memberkati sesama kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, terberkatilah setiap kami yang mengandalkan Engkau. Haleluya, katakan amin. Tetap masih bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Silakan slide-nya dipasang. Haleluya. Dengan iman kita nyatakan di hadapan Tuhan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama. 3, 2, 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah, katakan, silahkan duduk. Haleluya. Next. Sebelumnya perkenankan saya terlebih dahulu atas nama keluarga Joshua Edwin Wirawan Lim mengucapkan Merry Christmas kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. And a happy new year menghadapi tahun 2022. Haleluya. Ya, dari kecil saudara, saya percaya bahwa bulan Desember, ya, dari kecil saya merasakan bulan Desember itu bulan yang penuh berkat, saudara. Ya, hati saya setiap bulan Desember ada satu sukacita yang lebih lagi daripada bulan-bulan yang lainnya. Ya, saya percaya nggak tahu karena sudah kebiasaan dari kecil, ya, sukacita, ya, ada damai sejahtera, ya, yang saya pikirkan hanya bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan, khususnya di bulan Desember, ya. Dan selalu saudara, bulan Desember
terjadi satu mujizat demi mujizat dalam kehidupan saya. Tidak tahu karena iman atau karena sudah kebiasaan atau percaya bahwa Allah mengaruniakan kita dengan kasih-Nya yang begitu besar, ya, mempersembahkan anak tunggalnya di dalam kehidupan kita, umatnya yang dikasihinya, ya. Dan disitulah, ya, saya pernah mengalami, saudara, ya, 14 bulan, ya, saya ada di Amerika sambil menunggu kedatangan istri dan anak saya. 4 kali urus visa ke Amerika tidak pernah di granted, tidak pernah dikasih, saudara. 4 kali, saudara, dalam 14 bulan. Dan tidak bisa disogok, saudara. Kedutaan Amerika nggak bisa main uang. Jadi saya hanya mengandalkan lutut saya untuk berdoa. Tapi disitulah kasih Tuhan terjadi. Tanggal 22 Desember ya tahun 95, ya, istri dan anak saya diberikan Tuhan kesempatan untuk pindah kami ke Amerika. 22 Desember, ya. Dan yang saya mau bagikan bulan ini, saudara, ya, saya dikasih satu anugerah Tuhan, kami bisa menikahkan pemberkatan anak kami di tanggal 4 Desember yang lalu. Semua juga karena mujizat Tuhan, saudara, ya. Cuaca, dana, semua, saudara, itu kasih karunia Tuhan semata. Ya. Yuk kita belajar, yuk. Mulai sekarang setiap bulan Desember pasti terjadi satu kemurahan Tuhan yang terbesar, yang terbaik untuk kita semua. Amin. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang pilih kasih. Kalau kami ditolong, pasti Bapak, Ibu, Saudara pun ditolong Tuhan. Amin. Berikan keluh kesah, masalah, persoalan, penyakit di bawah kaki Tuhan. Serahkan secara total. Amin. Ya, sebelumnya saya mau bersaksi next. Ya, bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam persekutuan doa di Bukit Doa NGD Ketenger, ya. Kami tanggal 11 Desember lalu diberi kesempatan Tuhan untuk memberkati penduduk Jetis pesisir pantai Cilacap, saudara, ya. Semua karena kemurahan Tuhan. Ya, tanggal 19 Desember yang lalu, ya, kita juga diberi kesempatan Tuhan untuk mengundang anak-anak panti asuhan Siloam, ya, untuk datang ke Bukit Doa NGD di Ketenger, ya. Dan mereka merasakan sukacita, ya. Ketua pengurus yayasan mengatakan setelah 2 tahun lamanya anak-anak tidak bisa berkumpul bersama menikmati keluar dari panti, hari ini pertama kalinya mereka bisa menikmati. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan kami lakukan bersama-sama dengan Ibu Gembala di tempat ini, ya, Ibu Nari Puji. Haleluya.
Tema pagi hari ini saya beri judul Christmas Hope for All, ya. Harapan Natal bagi semua. Ya. Di sini bilang harapan bagi yang putus asa. Ya, saya mau tambahin bukan hanya yang putus asa, tapi bagi semua umat ciptaan Tuhan. Amin. Bahwa Natal ini Natal yang penuh dengan pengharapan. Katakan amin. Mari kita awali, kita baca Injil Matius. Pasal yang pertama, ayat yang ke-22 dan 23 dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia apa, saudara? Immanuel, yang berarti kurang kompak. Akan menamakan dia yang berarti Allah menyertai kita. Saya mau tambahin senantiasa. Haleluya. Amin. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Mengapa saya beri tema harapan Natal bagi semua umat? Ya, bahwa ada satu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Di Alkitab tertulis bagi seluruh bangsa, bahwa kelahiran Yesus Kristus ke dunia untuk kita semua. Haleluya. Bagi semua umat ciptaan Allah. Haleluya. Bahkan seorang nabi telah menubuatkan mengenai kelahiran putra tunggal Bapa. Mari kita baca di dalam Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dikatakan, lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan padamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Setiap hari saudara, setiap pagi saya selalu sharingkan firman Tuhan. Saya selalu sharingkan kemana grup yang ada di HP saya, di WA saya. Enggak peduli mereka latar belakangnya apa, saya share. Kalau mereka menolak baru saya stop. Tapi selama mereka tidak pernah menolak kebenaran firman Tuhan, setiap pagi saya lakukan. Dan tidak pernah tertinggal kata satu ini yang namanya Immanuel. Selalu saya bubuhkan di setiap firman yang saya tabur setiap pagi. Immanuel, dahsyatnya Tuhan. Tuhan menyertai kita, berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ya. 700 tahun saudara sebelum kelahiran Yesus, Nabi Yesaya sudah diberikan satu pewahyuan bahwa juru selamat dunia akan lahir, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya. Pertanyaannya, Natal itu untuk siapa? Ya. Yuk kita baca mulai dari
Yang pertama, Natal next. Ya, Natal bagi orang Majus. Matius 2:10 dikatakan ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Ya. Saya mau perjelas dahulu saudara, siapa orang Majus? Ya, orang Majus adalah anggota dari suatu golongan keagamaan yang terpelajar di wilayah Timur Tengah, dataran Arab. Ya, mereka juga ahli di bidang astronomi, ya, yaitu ilmu perbintangan. Ya, yang dahsyatnya apa saudara? Walaupun di luas semata memandang, ya, padang gurun, padang pasir semua, tapi mereka di waktu itu sudah diberikan satu anugerah Tuhan, yaitu GPS, ya, mapping kemana mereka harus pergi, arah mana yang harus dituju. Sekarang kita baru menggunakannya, GPS, peta, ya, mau ke Jakarta, tik alamatnya mana, dari sini klik, 5 jam 32 menit. Arahnya jelas, lewatnya tol sini. 2000 tahun yang lalu mereka sudah tahu yang namanya GPS, saudara. Ya. Dan saya yakin di ayat yang ke-11, ya, saya bacakan dulu. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu apa saudara? Sujud menyembah dia. Kata kuncinya saudara, sujud menyembah bayi, seorang bayi yang baru lahir. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Yuk aktif yuk. Kalau saya sharing firman, semua kita sama-sama harus aktif. Supaya apa? Tidak ada yang ngantuk. Saya juga ngantuk saudara. Ya, oke. Ya. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu amin. Ya. Saya bayangkan saudara, ya, 3 orang Arab menyembah bayi Yesus, ya, mempersembahkan yang terbaik, yang termahal di hadapan Tuhan. Saya yakin mereka adalah orang-orang keluarga bangsawan. Ya, bahkan diprediksikan mereka adalah raja-raja. Ya. Yang pertama. Yang kedua, saudara. Tulisannya yang ketiga. Natal bagi para gembala. Lukas 2:8-13. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita, ya, melalui malaikatnya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Haleluya. Saya beri pertanyaan ya saudara. Kalau bisa jawab, angkat tangan dulu, ditunjuk baru jawab. Oke?
Kalau tahu angkat tangan dulu, ditunjuk baru jawab. Apakah palungan itu tempat makan hewan, domba, kambing? 100. Nanti setelah selesai acara ambil hadiahnya, oke? Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus, gitu ya. Katakan thank you Jesus. Yang ketiga, Natal bagi bangsa-bangsa. Lukas 2 ayat 10. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu, apa saudara? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Ya, kenapa saya bilang dari kecil saya merasa bulan Desember bulan yang penuh berkat. Di Alkitab dijelaskan kesukaan besar, saudara. Enggak hanya sukacita, ya, senang, bahagia, tapi ada sukacita yang besar, sukacita yang dahsyat. Amin, saudara. Ya. Inilah mengapa saya beri judul Harapan Natal bagi semua umat Tuhan. Ya. Ada kesukaan besar bagi seluruh bangsa di dunia. Haleluya Jesus. Yohanes 3:16. The meaning of Christmas is love. Arti dari Natal adalah kasih. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa saudara? Katakan sekali lagi, amin. Janjinya pasti, saudara. Janji Allah tidak pernah gagal. Ya. Ada seorang pernah menanyakan, Natal itu artinya apa sih? Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Karena Natal itu adalah kasih. Kelahiran Putra Allah, ya, yang sudah dirancang Tuhan. Berikutnya, ya. Oleh sebab itu saya pastikan bahwa Yesus ada di dunia ini sudah dirancang Allah, ya, yaitu untuk menyelamatkan seluruh umat ciptaannya, termasuk saudara dan saya. Untuk apa, saudara? Dan memberkati kita semua. Sebelum Yesus dilahirkan, Ia bersama Bapa di surga. Ya. Sebelum Yesus dilahirkan, rancangan itu sudah ada, saudara. Rancangan Allah sudah ada. Yesus bersama ada di surga. Ya. Seperti tersurat tadi di Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan tadi apa, saudara? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan
Dan firman itu adalah amin. Dan saat Yesus lahir di dunia, ya, dikatakan juga di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-30. Ya. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi amin, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Ya, firman menjadi manusia. Berarti boleh dikatakan bahwa Yesus itu hidup. Perkataannya adalah semua adalah firman Allah. Next. Hidup itu pilihan, saudara. Ya, hidup itu pilihan. Ya, saya kurang setuju kalau ada orang berkata begini. Ya, namanya juga nasib. Sudah ada yang ngatur. Mau diberkati, ya puji Tuhan. Ndak pun ya kita harus menjalaninya. Iku namanya terserah, wis meh ngapain terserah, meh gletak ya monggo. Saya tidak setuju, saudara, karena kita punya Allah yang menjanjikan semua kebaikan untuk kita, untuk menikmati berkat kemuliaannya. Ya, apa kita mau sedih atau senang? Pilihan, saudara. Bukan pasrah. Ya, sambil nyanyi terserah. It will be lah. Mau terjadi ya terjadilah. Ndak ya ndak apa-apa. No. Kita punya Allah yang hidup, yang bisa kita mintai tolong, yang bisa kita harapkan, yang bisa memenuhi kebutuhan kita, yang bisa menyembuhkan sakit penyakit kita, yang bisa melewatkan kita dari masalah demi masalah demi masalah. Mau bersuka atau berduka, pilihan. Ya, mau semangat atau lesu. Ya, mau terbeban atau terberkati. Ya, mau dekat dengan segala sumber berkat atau hanya mengejar berkatnya saja. Maksud ya, mengejar sumber dari segala sumber berkatnya atau hanya cuman mengejar berkat saja. Itu pilihan. Cari perkara yang di atas. Cari Tuhan terlebih dahulu. Carilah terlebih dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semua akan apa, saudara? Dilimpahkan kepadamu. Bukan hanya dipenuhi, tapi dilimpahkan, ditambahkan, mengikuti perjalanan hidup kita selama-lamanya. Amin. Ya. Semua manusia pasti menghadapi yang namanya masalah. Ya. Masalah berhenti saat jantung, nafas kita berhenti. Itu pun masih ada satu masalah. Orang lain harus
mendem caranya gimana. Ya. Selesai. Setelah itu wassalam. Ada 2 pilihan juga saudara, ndak terserah-serah. Ya, ada 2 pilihan, apa? Surga dan ndak usah disebut. Surga. Amin. Itu jaminan. Itulah kenapa anak bayi yang dilahirkan ini disebut juru selamat. Namanya aja juru kunci, juru mudi, juru apapun, juru masak, itu namanya ahli di bidangnya. Ya, satu-satunya yang kita sembah yaitu Yesus Kristus, ahlinya dalam menyelamatkan kehidupan kita menuju kehidupan yang kekal. Tidak ada amin ya saudara. Yes, amin Tuhan. Aku percaya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Percayalah kepadaku, firman Tuhan. Yesus berkata, bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan Yesus sendiri. Pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Mujizat demi mujizat, apapun yang diperkatakan terjadi, saudara. Next, 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ya. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita akan diberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan apa yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih dahsyat, saudara. Modalnya satu, waktu kita memohon, waktu kita berdoa, berdoalah dengan iman. Berdoalah bahwa percaya bahwa di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa, ada jalan keluar. Pastikan itu dan itu terjadi. Amin. Terus bimbang, doa lagi, aku percaya Tuhan. Khawatir lagi, doa lagi. Tidak ada manusia hidup tanpa kekhawatiran. Ada yang tidak pernah khawatir? Ada? Saya mau belajar. Ada yang tidak pernah takut? Aduh. Ada? Tapi saya pastikan, di saat kita takut, di saat kita khawatir, disitulah kita harus menyembah Tuhan dan berdoa dan percaya dan beriman, dan itu terjadi. Ada jawaban. Katakan dalam nama Yesus. Pertanyaannya adalah angkat tangan, ditunjuk, jawab. Oke? Di manakah ini? Gambar di mana ini? Waduh. Loh, yang tadi siapa? Tidak, yang barusan tadi dapat. Oh, ini sekarang sebelahnya. Boleh. Ya? Ini Kak. Loh, lah ya mana? Loh, kok bingung? Harus jawab dengan pasti. Ya. Betul. 100. Nanti jangan lupa ya, nagih hadiahnya. Haleluya.
tempat di mana hamba-hamba Tuhan dari berbagai penjuru Kabupaten Banyumas dan Purbalingga berkumpul setiap Sabtu pagi jam 10. Juga orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dahsyatnya setiap doa dijawab Tuhan. Bukan hanya dijawab Tuhan, dilimpah-limpahkan. Amin. Kami berjuang, kami hanya berdoa, bisanya berdoa, menyembah, berdoa, percaya, dan mujizat demi mujizat terjadi. Kami alami, hamba-hamba Tuhan alami, semua karena kemurahan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Ayat yang ke-13. Dan apa yang kamu minta, sudah lewat jamnya ya. Di stop dulu ya. Enggak, apa diteruskan? Terus ya. 5 menit. Tahu kan 5 menit bagi Tuhan itu 5 tahun. Dan apa yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Itu janji Tuhan. Apa yang kita minta, Tuhan itu berusaha sekuatnya untuk melakukan apa yang kita butuhkan, apa yang kita doakan. Karena apa? Dia bertanggung jawab kepada Bapa yang di surga, ya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam nama Yesus Kristus. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Janji Tuhan tidak pernah mengecewakan. Katakan, yang sudah katakan amin, berprakteklah. Hadapi tahun 2022 dengan kesaksian demi kesaksian demi kesaksian di atas mimbar ini, di atas altar ini. Karena Tuhan mau saat kita diberikan jawaban, kita diberikan mujizat, kita diberkati, tugas kita yaitu satu aja, bersaksilah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Bersaksilah, sekecil apapun kau belajar bersaksi mengenai kemurahan hati Tuhan, engkau akan diberikan perkara-perkara yang dahsyat di dalam hidupmu. Dan saya sudah alami. Maka saya selalu berkata, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang adil, bukan Allah yang pilih kasih, bukan Allah yang melihat rupa, tapi Dia menyelidik hati. Adakah kudapati iman di bumi? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu tugas kita kepada semua umat yang belum mengenal Bapa kita. Haleluya, Jesus. Ya, jangan pernah menyerah. Tetap terus berjalan bersama Tuhan. Apapun yang terjadi, firman Tuhan berkata, indah pada waktunya. Waktunya Tuhan, ya, waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Tapi tetaplah percaya bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang paling tepat, pas. Kalau iman kita tidak kendor, kita terus berharap hanya pada Tuhan. Kalau tidak kuat, cari saudara seiman, cari ibu gembala, terus ibu doakan kami supaya kami kuat.
supaya kami bisa mencapai, supaya kami menerima jawaban Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Janji Tuhan yang belum tergenapi memberikan pengharapan. Pegang, saudara, ya. Janji Tuhan yang belum tergenapi, yang kita butuhkan, ya, itu memberikan pengharapan. Janji Tuhan yang sudah tergenapi itu menambah kepercayaan. Jangan goyah, saudara. Setiap kita terberkati oleh Tuhan, kita kuat, terus tidak goyah, semakin naik bukan turun. Iman kita bertumbuh dan bukannya layu, lesu, terus naik, terus naik. Karena Tuhan terus akan berperkara dengan kita untuk menjadi umatnya yang dipilihnya, menjadi saksi-saksinya, untuk menjadi pengkabar baik kerajaan surga. Ya. Siapa yang sering diberkati, jangan lupa untuk bersaksi. Jangan hanya terus cari berkat, cari berkat, cari berkat. Tapi taburlah berkat yang telah Tuhan berikan. Tabur. Ya, Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menabur buah, saudara. Betul kita berdapat buah yang manis dan lebat, tapi Tuhan tidak pernah meminta buah untuk kita tabur. Yang Tuhan mau hanyalah benihnya saja. Benih dari buah yang kita makan, yang kita nikmati, Tuhan hanya minta sekian kecilnya saja, yaitu biji-bijinya untuk kita tabur. Amin, saudara. Kalau kita diberkati finansial kita 100.000, ya, yang mau mendapatkan 100.000 nanti, ingat, taburlah 10.000 saja. Yang 90 nikmatilah. Belajar dari yang kecil. Ya. Tapi biasanya, saudara, yang kecil itu gampang ngasihnya. Ya, 10.000, nanti dapat 1 juta, 100.000. Ya sudahlah. Begitu suruh nabur 1 juta, dapat 10 juta, suruh nabur 1 juta. Suara Tuhan apa suara hantu ya ini? Enggak usahlah, berdoa dulu lah, minta kepastian. Hati-hati, saudara. Ya, Tuhan selalu menguji hati anak-anaknya. Amin. Haleluya. Haleluya. Never give up on hope, because hope will never give up on us. Jangan pernah menyerah pada pengharapan, karena pengharapan tidak akan pernah menyerah di dalam kita. Amin. Pengharapan selalu terus akan mengikuti perjalanan hidup kita. Jangan pernah menyerah. Lihat bagaimana seekor tikus, ya, berjuang untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Apapun diperjuangkan, saudara, ya, sampai pakai helm, ya. Tapi kita nggak perlu ngoyo-ngoyo seperti ini sebetulnya, karena kita punya Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi. Yang mengasihi, kuncinya itu. Ya maaf kalau belum mengasihi, ya kasihi Tuhan dulu. Masih berbuat yang tidak baik, yang tidak kudus, minta ampun dulu.
dan tidak berbuat dosa yang sama. Itu namanya pertobatan. Ya, Tuhan tidak minta kita untuk selalu minta ampun, besok minta ampun, tapi yang Tuhan inginkan satu, pertobatan. Haleluya. Ya, mulai melalui momen Natal ini saudara, ya, kita harus memiliki pengharapan. Karena itu yang dirindukan Tuhan juga. Untuk setiap kita hanya punya iman sebesar biji sesawi. Ya. Seperti ya, biji sesawi. Bukan sebesar, kalau besar ini biji sesawi enggak ada ujung kukunya kita juga enggak ada. Tapi seperti biji sesawi. Maksudnya apa? Walaupun kecil, tapi saatnya bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh, akan menghasilkan iman yang dahsyat, yang besar. Amin. Maksudnya itu. Haleluya. Ya. Walau saat ini, ya, walau hari ini ada di antara kita yang memiliki lilin yang apinya redup hampir padam. Ingat, jangan padamkan api itu. Kalau hari ini sepertinya masalah yang begitu besar, bertubi-tubi, jangan sampai pengharapan kita kepada Tuhan padam. Tugas kita apa? Berdoa supaya api Roh Kudus ikut menumpang lilin kita, menopang hati kita. Amin saudara. Supaya tidak padam, supaya terus menyala, semakin besar api itu, sinar itu, cahaya itu. Jangan padamkan roh, jangan berserah, jangan terserah deh, no. Berserah kepada Tuhan, yes. Tapi jangan berserah kepada keadaan, saudara. Ya, kalau punya masalah, katakan. Ya, jangan katakan begini, saudara. Tuhan, masalahku terlalu besar. Aku tidak kuat, Tuhan. Tapi belajar punya iman. Orang yang punya iman pasti pemikiran, perkataannya positif, saudara. Bukan mengeluh. Katakan bukan kepada Tuhan, tapi katakan kepada masalahmu. Hai masalah, enyah engkau, karena aku punya Tuhan yang lebih besar, yang lebih dahsyat untuk mengusir engkau. Amin. Belajar saudara, hari ini Tuhan mau berperkara dengan kita. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun sakit penyakit kita, apapun yang kita rancangkan di tahun 2022, serahkan kepada Tuhan, berusaha, terus melangkah, jangan diam. Ya. Tuhan mau untuk kita jadi saksi-saksinya. Tuhan mau kita menjadi hamba-hambanya yang taat dan setia untuk memberitakan kabar baik surga kepada semua umat ciptaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, nanti saya jam 9 sudah harus ada di gereja kami, ya, untuk mengadakan ibadah Natal, dan saya mengundang 21 anak asuh kami, ya, yang notabene semua
Muslim. Ya. Tapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena rancangan Tuhan. Dan kenapa saya katakan itu rancangan Tuhan? Karena 10 tahun kami berjuang untuk memberkati anak-anak ini. Kami kumpulkan di gereja, kami doakan mereka. Dan Tuhan selalu memberkati kami. Berarti tandanya Tuhan mengutus kami untuk memberkati mereka juga. Amin, saudara. Ya. Tuhan tidak mengenal rupa, Tuhan tidak mengenal kondisi, ya. Tuhan tidak mengenal latar belakang, Tuhan tidak mengenal agama. Yang Tuhan mau, percayalah kepadaku, percayalah kepadaku, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak ada satupun yang menghadap Bapa tanpa melalui aku. Itulah Yesus Kristus. Itulah yang harus kami sampaikan kepada semua orang. Tanpa memandang latar belakang mereka, kepercayaannya apa, agamanya apa. Next. Haleluya. Ya. Biarlah melalui Natal ini, penyertaan dan perkenanan Tuhan menyertai langkah hidup kita semua. Amin. Khususnya yang menghadapi tahun 2022 dan kedepannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Emmanuel, Jesus love us all. Amen. Haleluya. Selamat menikmati harapan Natal dan tahun baru 2022. Haleluya. Amin. Yuk kita satukan hati. Kita mau berdoa. Saya minta tim musik, singer, worship untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan. Kita akan sembah Tuhan. Refrennya saja pakai bahasa Inggris ya. Sederhana kata-katanya pasti bisa semua. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Lagu ini mengatakan, berkatilah Tuhan, hai jiwaku, hai jiwaku, berkatilah Tuhan. Nyanyilah seperti sebelum pernah terjadi. Bernyanyilah, bernyanyilah, hai jiwaku. Aku mau menyembah namamu yang kudus. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Thank you, Jesus. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sekali lagi dengan iman katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Saya minta Ibu Sieni Worship His holy name.
Haleluya Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat momen Natal ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau terus yang menyertai kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa buat jemaat yang di sini Tuhan, di mana kami bisa melalui dari Januari sampai dengan penghujung tahun ini Tuhan. Itu karena kasih kemurahan-Mu buat jemaat-jemaat di sini Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Juga kami mohon pertolongan perlindungan-Mu Tuhan untuk kami semua yang ada di sini Tuhan, untuk menghadapi tahun 2022 nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang di sini yang taat dan setia kepada-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Malaikat-Mu selalu berjaga-jaga di sekeliling kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman yang kami terima hari ini Tuhan memberikan kekuatan iman bagi kami yang mendengarnya Tuhan. Biarlah firman itu menjadi bekal kami untuk tahun 2022 Tuhan. Dengan iman percaya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Atas nama jemaat dan pribadi saya ucapkan terima kasih Pak Edwin untuk berkat firman-Nya yang sudah membangkitkan semangat kita untuk terus berharap kepada Tuhan ya. Karena Tuhan memberi harapan bagi semua orang. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah khawatir atau putus asa, dan mereka diberi harapan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ya, pagi hari ini saya juga ucapkan selamat hari Natal dan menyambut tahun baru, dan semangat untuk terus mencari Tuhan yang siap menolong kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita masih akan melanjutkan pertunjukan persembahan puji-pujian sebagai rasa ungkapan syukur bagi anak-anak sekolah minggu juga kaum muda, dan Tuhan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri sekali lagi, dan waktu saya serahkan kepada worship leader WL. Ya, kita berdiri sekali lagi dan kita mengucap syukur. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu, dan sebentar kami akan memberikan apa yang Engkau sudah percayakan kepada kami, dan kami akan menabur apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami sebagai rasa cinta kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersukacita karena Engkau bersedia hadir bagi kami orang berdosa, dan Engkau sendiri telah memberikan diri-Mu bagi kami. Itu cukup bagi kami Bapa. Mari Tuhan, ubah pola pikir kami, bahwa kami hanya membutuhkan Engkau sepenuhnya dalam hidup kami, karena Engkau kebutuhan kami yang paling utuh. Dan kami yakin segala sesuatu yang kami butuhkan itu tanggung jawab Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh membagi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Engkau memberkati juga tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan, bagi acara ini. Tuhan akan kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda bagi orang-orang yang mengasihi Engkau dan mengulurkan tangan bagi Engkau. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Curahkan berkat-Mu atas kami. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha, pekerjaan, pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga Tuhan memberi keharmonisan, dalam bermasyarakat
Tuhan pakai kami menjadi terang-Mu. Terima kasih Bapa, setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau lawat setiap kami yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Kami pulang dengan sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami pohonkan doa berkat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.